Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Guru Iskandar, perguruan kami. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid, Pengurus Masjid Al-Furqan, serta seluruh pengurus yang hadir, para alim ulama, para habaib, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan, rahimakumullah, yang dirahmati, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah masuk hari ke-6 bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berhadir subuh di Masjid Al-Furqan. Ini merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Al-Furqan rahimakumullah. Jamaah ini alhamdulillah pada banyak yang kenal sudah nih. Jamaah ini orang-orang yang senior di Palangkaraya. Ya, Pak Junaidi Sidikar, Pak Ketutnya dan bapak-bapak. Ini pinan dua jenah, cuma ngarapnya ada yang ingat, ada yang kada. Sebelah sana pinan dua aja. Sana Pak Sidik Susanto tadi mana ada? Pak Sidik Susanto. Ini kami ini biasa sarumah lawan sidin nih. Tahun 78 di Jalan Riau dulu. Sarumah tuh ulun nih, umpat rumahnya Pak Sidik Susanto nih. Kakaknya dulu di Jalan Riau biasa sarumah. Jadi patuh benar dengan beliau nih. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa memasuki hari yang ke-6. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kuliah subuh ini diharapkan agar memberikan semangat, motivasi, dorongan agar kita kuat beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Tiada lain untuk bisa beribadah karena bulan Ramadan adalah disebutkan syahrul ibadah, bulan ibadah, bulan full ibadah. Nah, kalau bisa full, karena siang malam kita beribadah insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan nuansa Ramadan, kemudian firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, inti pokoknya itu kalau kita melihat nih yang pokoknya sekali, yang intinya tiada lain, Allah Subhanahu wa taala hendak memasukkan kita ini ke surga. Nah, kita perhatikan, hendak benar Allah memasukkan kita ini ke surga. Nah, cuma tergantung kitanya mungkin merespon dengan baik. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hendak memasukkan kita ini ke dalam surga. Diwajibkannya puasa itu tujuannya adalah untuk masuk surga. Puasa pahala terbesarnya adalah masuk surga. Nah, di antaranya hadis Nabi menyebutkan lis-shaimina farhatani farhatun inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Puasa itu mendapatkan dua fadilat kegembiraan. Nah,
dua keuntungan ya. Yang pertama farhatun inda iftarhi. Yang pertama ketika hendak buka puasa. Hendak puasa itu pasti kita gembira, senang. Kira-kira 2 menit lagi jar. Nah, panitia buka puasa. Nah, sudah hatiban kita berbunga-bunga. Tentunya kita bergembira dan manfaatkan waktu 2 menit itu atau 3 menit berdoa masing-masing aja. Mungkin berdoa berjamaah tadi sudah lah berdoa kita, karena indah iftar itu ketika hendak buka puasa itu kabul hajat, kabul doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkan kita berdoa untuk yang sifatnya pribadi, asan kita ya. Mungkin kita hendak tulak haji pokoknya, atau mungkin hendak umrah, atau mungkin hendak apa aja hajat kita, sampaikan di ketika ingin berbuka puasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjumpa itu di negeri akhirat tentunya di dalam surga. Jadi puasa itu hadiahnya terbesar adalah surga, kada lain pada surga. Nah, itu adalah membuktikan bahwa puasa itu tujuannya untuk surga. Maka marilah kita puasa dengan baik. Sudah sering disampaikan, puasa itu ada 3 tingkatan, ada yang umum, ada yang khawas, ada yang khawasul khawas. Atau mungkin ada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat ya. Nah, mungkin mudah-mudahan kita jangan selawasan puasa syariat saja. Puasa syariat itu menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Nah, tapi hal-hal yang lain kadang menjadi perhatian kita, bahanyut saja. Nah, tentunya bagi kita yang sudah puasa pengalaman sudah 50 tahun mungkin ya, kira-kira puasa kita ini, tentunya kita hendak puasa yang berkualitas. Kalau kita bercermin dengan para masyaikh, para wali-wali Allah, para arif billah, para ulama, puasa mereka itu diwarnai dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah pada waktu berpuasa. Maka ingatnya kita kepada Allah pada waktu berpuasa itulah menjadi kadar tingkatan puasa kita. Maka tentu harus berupaya agar kita selama berpuasa itu ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ingatnya, semakin besar kadar nilai puasa kita tersebut. Ada ilmu yang bisa mengantar kita untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada metodenya, pendekatannya. Dan itu termasuk fardu ain untuk dituntut yaitu ilmu ma'rifat kepada Allah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sesuai tujuan pokok diciptakannya manusia ini. Kita ini diciptakan, diulah, dijadikan, tujuan pokoknya adalah mengenal Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk bisa beribadah kepada aku, menyembah kepada aku. Di dalam tafsir disebutkan liya'budun ay liya'rifuni, agar mereka itu makrifat, mengenal kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pokoknya beribadah itu adalah isinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu mengenal Allah ini harus dipelajari. Dan ilmu ma'rifat ini mengantar kita kepada ibadah kita itu berkualitas. Di bagian-bagian pelajaran ilmu ma'rifat itu kita dipandu oleh guru-guru kita, guru-guru mursyid kita, agar bisa ingat kepada Allah di setiap waktu. Wabil khusus ketika waktu beribadah, ketika waktu salat, ketika waktu kita membaca Al-Quran, ketika waktu kita berwirid, membaca zikir,
itu di dalam kesadaran hatinya berwarna ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas wiridnya, kualitas salatnya, kualitas membaca Al-Qur'annya akan menjadi naik derajatnya. Pahalanya pun juga meningkat. Nah, jadi ilmu ma'rifat ini mungkin dipelajari. Insyaallah sudah mungkin belajar ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau bisa demikian maka puasa kita itu berwarna ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berwarna. Jadi harus ada upaya, jangan bahanyut saja. Depannya puasa syariat tadi, ada puasa yang tarikat dan hakikat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mengangkat nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu tadi ingin mengajak kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kita semua untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam doa-doa ba'da salat tarawih. Ya, sesuai salat tarawih itu doanya itu masuk surga, minta dikawinkan lawan bidadari wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Dengan para bidadari mohon dikawinkan ulun ya Allah di surga kena. Itu. Jadi kalau orang kawin bidadari itu berarti di surga kan Pak Tarmijilah. Kadada di pasar mungkin. Nah, ini apa namanya? Pokoknya ibadah kita itu selalu nyambung dengan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu puasa. Kemudian membaca Al-Qur'an. Kita disuruh banyak membaca Al-Qur'an di dalam bulan puasa ini. Membaca Al-Qur'an itu juga tujuannya adalah ingin supaya mudah masuk surga. Supaya dibantu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran. Ibadah puasa dan kita membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba yang membacanya, yang melaksanakan puasa dengan baik pada hari kiamat. Al-Quran menolong kita di hari kiamat. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Al-Quranmu itu akan menjadi syafaat bagimu di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Hari kiamat itu dimulai masuk kubur. Ya, masuk kubur. Masuk kubur itu sudah kiamat, sudah bagian daripada kiamat. Dan masuk kubur ini ada yang membuatkan satu gambaran seperti kita menyeberang lautan. Masuk kubur seperti menyeberang lautan. Kalau ada besi kapal yang kuat, yang hebat, maka akan tenggelam di lautan, di alam kubur tersebut. Nah, bisa kita bayangkan. Maka harus banyak kita bersangu masuk kubur itu, bersangu supaya ditolong dan selamat. Sangunya yang terbaik adalah bacaan Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan tidak ada yang melebihi syafaatnya Al-Quran. Bahkan Nabi dan malaikat pun lebih baik daripada lebih baik Al-Quran menolongnya itu tingkatannya di hari kiamat nanti. Nah, maka kita sangat perlu berhajat untuk mau membaca Al-Quranul Karim. Karena sudah jelas di dalam hadis Nabi tadi bahwa bacaan Al-Quran itu adalah memberikan syafaat kepada pembacanya.
Di dalam kitab La'ali Masnunah, Syekh Bazzar meriwayatkan, ini memberi gambaran ilustrasi kayak apa syafaat Al-Quran itu di alam kubur. Ya, mungkin kita mendengar syafaat itu mungkin masih ringan aja, ya responnya kurang begitu. Tapi begitu ilustrasi Bazzar ini, mungkin tergerak hati kita hendak membaca tarusan Al-Quran tersebut. Nah, bahasa Indonesianya, riwayat Bazzar ini menyebutkan bahwa begitu orang meninggal dunia dan proses fardu kifayah, dimandikan dan dikafani. Pada waktu mulai dikafani, maka datanglah seorang pemuda tampan. Kada kelihatan bang, orang kita udah melihat di alam gaib. Seorang pemuda tampan datang menghampiri jenazah yang mau dipakaiani, mau dikafani itu. Begitu jenazah ini dimasukkan ke dalam kubur, dan dia terus menemani. Menemani itu kada jauhnya parak saja, beparaknya parak. Waktu itu datang Munkar dan Nakir, malaikat penanya, menanya. Malaikat Munkar Nakir ini menanya semua orang yang masuk ke dalam kubur. Menginterogasi lah. Punya kada siap tuh, gawat ditanyanya, kalau kada siap pertanyaannya. Tapi kalau orang yang beriman, beramal saleh, apalagi puasa, Ramadannya bagus, baca Qurannya bagus, insyaallah aman ya. Nah, begitu dia hendak memulai tugasnya, maka malaikat Munkar Nakir nih hendak berupaya menjauhkan pemuda tadi. Ayo ke sana, kami hendak bertanya nih kan. Ujar pemuda tadi kada saling gerakan. Ujar pemuda tadi dalam riwayat disebutkan, silahkan aja sampian malaikat berdua tanya aja dengan jenazah ini. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya ini. Saya akan selalu mendampingi sahabat ini untuk bisa membantu memberikan pertolongan dan syafaat kepadanya. Jadi waktu pertanyaan pun ditolong oleh pemuda tampan tadi yang dirupakan bacaan Al-Quran tadi seperti pemuda tampan tadi. Nah, akhirnya mungkin proses tanya jawab ini kada tapi lawas tuh, satu mat lancar aja. Ada riwayat mengatakan ada orang biasa mukmin itu 7 hari pertanyaan itu banyak pertanyaannya. Kalau di sini kalau kepika itu 2 kali 24 jam lah pertanyaannya. Bepaluhan kalau di tangan kepika. Nah, kalau orang munafik 40 hari ditanyakan. Nah, itu luar biasa. Nah, lalu pemuda tadi berpadah lawan malaikat. Aku ini adalah sahabatku yang meninggal dunia ini jenazah. Aku sahabatnya ini. Dan aku tidak akan meninggalkan sahabatku ini sampai ke depan titian Siratul Mustaqim dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa besarnya peranan pemuda tadi untuk menyelamatkan dia di dalam perjalanan padang mahsyar dan sampai ke titian Siratul Mustaqim. Jadi gambarannya dari riwayat ini, bacaan Al-Quran tadi dirupakan seperti seorang pemuda tampan dan dia memberikan syafaat pertolongan di saat seseorang memerlukan pertolongan itu, dia selalu mendampingi. Kalau di pertanyaan pengadilan itu mungkin ya sebagai advokat lah, mungkin pengacara yang bisa membantu lah. Nah, itu pemuda tadi digambarkan seperti itu. Setelah selesai pertanyaan Munkar dan Nakir, maka dihamparkanlah permadani ranjangnya. Ini bukan di tempat yang lapang, tapi di ruangan yang nyaman, dengan fasilitas snacknya ada, ruangannya basi, disiapkan harum-haruman dari surga. Nah, itu dia berada di alam kubur nyaman ya, alam kubur.
Walaupun di alam kubur itu lama ya. Alam kubur itu lama sebenarnya. Bisa 1000 tahun. Imam Syafi'i meninggal tahun 200-an Masehi, 206 Masehi lah. 206 Hijriah, ya Hijriah bukan. Beliau itu kan lahir menjelang tahun 200 Hijriah ya. Nah, Imam Syafi'i. Jadi sudah 1200 tahun lebih tuh Imam Syafi'i di alam kubur. Tetapi beliau seorang mujtahid mutlak, ulama besar yang sangat hebat ya. Kealimannya itu luar biasa Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kapasitas otaknya itu di atas rata-rata. Beliau itu kalau lewat di suatu tempat di gang ada orang berpandir, nang dipandir nih hafal sidin tuh. Nang dipandir itu hafal. Jadi daya ingat, daya tangkapnya, daya hafalnya luar biasa. Maka pada waktu hendak belajar lawan Imam Malik itu perguruan Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, ulah nak belajar lawan pian. Ujar Imam Malik, bisa belajar tapi harus belajar dulu. Itu Muwatta, dipelajari dulu kitab Muwatta Imam Malik. Ujar Imam Syafi'i, nggih alhamdulillah ulun sudah hafal kitab Muwatta itu. Oh, hendak belajarnya hafal sudah. Jadi kapasitas Imam Syafi'i itu luar biasa ya. Ulama besar, zuriat Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang ma'itirat atau memprotes menyalahkan Imam Syafi'i itu, itu kada beradab ya. Karena ada ini kan manhaj yang menyalahkan Imam Mazhab itu, termasuk Imam Syafi'i. Jadi ma'itirat ulama itu mendatangkan kemudaratan. Ma'itirat itu memprotes menyalahkan dalam hati. Nah, itu tidak dibolehkan dalam adab seorang kepada para ulama. Bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ulama itu ada yang kada pas ukuran standar ya. Umpamanya ulama itu ba'da isya kada sembahyang, ba'da isya kada salat rawatib. No, kenapa sidin itu maka tahu pahalanya besar kada sembahyang rawatib sidin itu. Nah, itu ma'itirat namanya, ma'itirat, memprotes. Kita kada tahu persis, mungkin beliau hendak buang hajat atau segala macam, ada keperluan yang mendesak. Jadi harus husnuzan dengan ulama-ulama itu karena kita kada tahu persis ya. Pernah Imam Syafi'i itu diuji oleh masyarakatnya, di antara masyarakat. Aku hendak melihat pangkai apa amalnya Imam Syafi'i ini malam-malam kayak Pak, aku hendak bermalam. Minta izinlah dengan Imam Syafi'i untuk bermalam di situ. Nah, ayo jadi Imam Syafi'i malam. Pada waktu malam Imam Syafi'i ini kada terlihat salat tahajud, ada tahajud. Maka ulama besar kenapa kada salat tahajud nih? Nah, sudah mulai nih memprotes, ma'itirat dalam hati kan. Lalu esok lalu bertakun. Pian tadi ada salat tahajud kenapa? Ujar Imam Syafi'i, aku malam tadi mengarang kitab, menghafal beberapa hadis, jadi satu buah kitab semalaman itu mengarang satu kitab hasil karya dari beliau, kepintaran beliau, tafakur beliau. Nah, kada tahu kita sidin kada sembahyang tahajud tapi mengarang kitab ini dipakai bermanfaat bagi umat-umat kemudiannya. Banyak karya-karya Imam Syafi'i yang kita pelajari, kita nikmati hasilnya, karyanya yang bernilai, kalau dinilai tahunnya ratusan, ribuan tahun lah nilainya. Nah, itu sebagai gambaran tadi tentang Imam Syafi'i ya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, itulah kehebatan bacaan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rajin membaca Al-Quran. Bulik subuh ini kena satu mat sampai tekan membaca Al-Quran dulu. Hanya aktivitas yang lain, hanya membersih rumah atau mungkin membersih mobil kah atau apa, baca Quran dulu. Nah, itu memprogram kita, menjadwalkan kegiatan harian kita.
Dan tentunya kita ingin bulan Ramadan ini banyak berwarna ibadah-ibadah. Kalau bisa malam-malam Ramadan jangan dilewatkan dari amalan-amalan ringan tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam Ramadan tuh kalau hendak guring, mungkin kita sudah berwirid maghrib tapi hendak guring kita sempatkan membaca ayat kursi dulu. Ayat kursi. Ayat kursi itu satu kali itu seperempat Al-Quran. Jadi kalau 4 kali baca, 1 kali hatam Al-Quran. Ayat kursi. Makanya kalau wirid maghrib subuh, ayat kursi kita baca. Berwirid terus biasanya. Kita umpat membacanya. Kalau bisa membaca ayat kursi itu berbunyi sedikit, jangan di dalam kadang-kadang sama sekali. Kadang-kadang bunyinya. Nah, guru lah membaca Al-Quran itu berbunyi kedengaran. Dan bacaan bersuara bersama-sama itu kedengaran itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi itu bacaan berwirid itu berbunyi kedengaran, bukan kadang-kadengaran. Itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Itulah yang dipakai oleh kaum tuha yang dipakai di masjid ini. Itu berdasarkan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengikuti para sahabat Nabi dalam beramal. Insya Allah apa yang diamalkan oleh kaum tuha itu ada dasarnya semua, ada dasarnya. Cuma ada sebagian yang mau memakai, ada yang kada. Tapi insya Allah yang kaum tuha itu, yang amalan-amalan harian itu semuanya ada rujukannya, ada hadisnya. Insya Allah ulama kita sudah membuatkan seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, waktu isyraq kita jam 5.27 kan? Biar selesai ini langsung kita salat isyraq ya. Supaya kada berpandir lagi urusan dunia, supaya dapat pahala seperti haji dan umrah sempurna itu. Jadi kita berupaya untuk salat subuh, berwirid, bacaan sampai waktu isyraq dan salat sunat 2 rakaat sunat isyraq. Insyaallah memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW bulan Ramadan ini bertadarusan, melancari bacaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi bersama malaikat Jibril. Nah, jadi sparring partnernya itu malaikat Jibril menjaga kalau ada yang ada yang kurang pas gitu bacanya. Tapi insya Allah kalau Nabi pas semuanya, akan ada yang pas. Tapi itulah tradisi Nabi dan kita pun membaca Al-Quran. Sedikit kita garis bawahi membaca Al-Quran tentunya sesuai tajwidnya, bacaan yang bagus. Sesuai perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya bit tajwid, membaca Al-Qurannya dengan tajwid, makhrajnya, ahkamul hurufnya, ahkamul mad wal qasarnya, sifatul hurufnya dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan ketentuan tajwid supaya bacaan Al-Quran kita benar adanya. Wabil khusus bacaan Al-Quran kita pada waktu salat yaitu Fatihah. Fatihah itu harus benar membacanya, jangan sampai salah. Di dalam Al-Fatihah itu terdapat 14 tasdid, 14 tasdidnya. Maka harus ke-14-nya ini dibaca tasdidnya itu, jangan sampai tertinggal. Karena kalau tertinggal sebuting tasdid, maka satu huruf lepas, tertinggal satu huruf. Jadi 14 itu kalau kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu 3 tasdidnya. Kalau ini terlalu cepat dan kadang perhatikan tasdid, maka hilanglah. Marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tasdidnya hilang 3 tuh Pak Tarmiji. Maka kalau sembahyang ada sah jadinya tuh. Hukum yang kerasnya lagu lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya 3. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 tasdidnya. Alhamdulillah rabbil. Nah, itu ada tasdid itu. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 1 di Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 tasdidnya. Kalau kada bertasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu lepas itu. Jadi harus minta kontrolkan dengan yang mengerti lah. Mungkin Fatihah kita ini sudah kita pakai 60 tahun ya kira-kira. Pak Junaidi lah 60 tahun sudah membaca Fatihah ini. Nah, tentu perlu diservis lah atau general check up Fatihah kita ya. Nah, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Mungkin demikianlah yang bisa ulun sampaikan. Tiada lain, mudah-mudahan memberikan motivasi, dorongan dan semangat kita selalu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hadiah-hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اقضي هوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Hadirin sekalian, demikianlah tadi tausiah